Halo Friends, pada soal ini, seorang siswa menguji sumber mata air di daerah pegunungan dengan menggunakan beberapa indikator asam basa. Yang mana, indikator asam basa adalah suatu zat yang warnanya berubah bergantung pada pH larutan dan didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu indikator MM atau indikator metil merah memiliki trayek pH perubahan warna dari 4,4 hingga 6, terjadi perubahan warna dari merah ke kuning, yang mana apabila pH larutan kurang dari atau sama dengan 4,4, maka warna larutannya itu merah, dan apabila pH larutan lebih besar dari atau sama dengan 6, maka warna larutannya itu kuning, dan apabila pH larutan di antara 4,4 hingga 6, maka warna larutannya yaitu warna transisi dari merah ke kuning berupa jingga. Selanjutnya, indikator BTB atau indikator bromtimol biru dengan trayek pH perubahan warnanya dari 6,2 hingga 7,6, terjadi perubahan warna dari kuning ke biru, yang mana apabila pH larutan kurang dari atau sama dengan 6,2, maka warna larutannya itu kuning, dan apabila pH larutan lebih besar dari atau sama dengan 7,6, maka warna larutannya itu biru, dan apabila pH larutan di antara 6,2 hingga 7,6, maka warna larutannya itu warna transisi dari kuning ke biru berupa hijau. Kemudian, indikator PP atau indikator phenolphthalein dengan trayek pH perubahan warnanya dari 8,3 hingga 10, terjadi perubahan warna dari tak berwarna ke merah, yang mana terdapat revisi seharusnya dari tak berwarna ke pink, sehingga di sini apabila pH larutan kurang dari atau sama dengan 8,3, maka larutan tak berwarna, dan apabila pH larutan lebih besar dari atau sama dengan 10, maka larutan berwarna pink, dan apabila pH larutan di antara 8,3 hingga 10, maka warna larutan yaitu warna transisi dari tak berwarna ke pink berupa pink pudar. Dan ditanyakan pada soal, perkiraan pH dari sumber mata air A dan B berturut-turut dengan diketahui hasil percobaan sampel A dan sampel B menggunakan beberapa indikator. Nah, untuk mencari pH dari sumber mata air A, maka covariance analysis masing-masing percobaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan indikator metil merah atau MM, warna larutannya yaitu merah, yang mana warna merah di sini menunjukkan pH larutan kurang dari atau sama dengan 4,4. Kemudian, dengan indikator bromtimol biru atau BTB, warna larutannya yaitu kuning, dan warna kuning di sini menunjukkan pH larutan kurang dari atau sama dengan 6,2. Kemudian dengan indikator PP atau indikator phenolphthalein, larutan tak berwarna, yang mana tak berwarna di sini menunjukkan pH larutan kurang dari atau sama dengan 8,3. Lalu covariance buat garis horizontal atau garis bilangan yang menunjukkan skala pH dari 0 hingga 14, dan covariance masukkan hasil analisis masing-masing percobaan yang didapat. Yang pertama yaitu pH larutan A kurang dari atau sama dengan 4,4, kemudian pH larutan A kurang dari atau sama dengan 6,2, dan pH larutan A kurang dari atau sama dengan 8,3. Sehingga pH larutan A adalah pH yang mencangkup 3 kesimpulan dari percobaan yang dilakukan, yaitu pH sumber mata air A kurang dari atau sama dengan 4,4. Selanjutnya untuk pH dari sumber mata air B, sama covariance analisis masing-masing percobaan yang dilakukan. Yang pertama, dengan indikator metil merah atau MM, larutan berwarna kuning, yang mana warna kuning di sini menunjukkan pH larutan lebih besar dari atau sama dengan 6. Kemudian, dengan indikator bromtimol biru atau BTB, warna larutannya yaitu biru, yang mana warna biru di sini menunjukkan pH larutan lebih besar dari atau sama dengan 7,6. Kemudian yang terakhir dengan indikator phenolphthalein atau indikator PP, larutan berwarna merah, yang mana terdapat revisi seharusnya di sini mungkin bukan berwarna merah melainkan pink, sehingga larutan berwarna pink, dan warna pink di sini menunjukkan pH larutan lebih besar dari atau sama dengan 10. Lalu covariance buat garis horizontal atau garis bilangan yang menunjukkan skala pH dari 0 hingga 14. Lalu covariance masukkan hasil analisis masing-masing percobaan yang didapat. Yang pertama, pH larutan B lebih besar dari atau sama dengan 6. Kemudian pH larutan B lebih besar dari atau sama dengan 7,6. Dan pH larutan B lebih besar dari atau sama dengan 10. Yang mana pH larutan B atau pH sumber mata air B adalah pH yang mencakup 3 kesimpulan dari percobaan yang didapat, yaitu pH sumber mata air B lebih besar dari atau sama dengan 10. Dan jawaban pada soal ini, pH dari sumber mata air A dan B berturut-turut adalah B,
kurang dari atau sama dengan 4,4, dan lebih besar dari atau sama dengan 10. Cukup sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa conference pada pembahasan soal selanjutnya.